Shalom Bapak Ibu jemaat terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Ya, kiranya ada sukacita di antara kita pada saat ini. Bersyukur kepada Tuhan karena kita masih diberikan kesempatan untuk beribadah. Meskipun dampak pandemi yang terus semakin lama melanda kita tidak membuat kita putus asa, kiranya rasa khawatir dan takut kita akan hidup ini tidak membuat kita ragu akan pemeliharaan Tuhan. Mari kita sebelum memasuki ibadah kita melihat video klip pelayanan Gereja Reformasi Indonesia bersama dengan mitranya Pama dan Mika. Bapak Ibu jemaat sekalian untuk bangkit berdiri. Biarlah saat kita lelah dalam perjalanan hari-hari kita, saat ini kita boleh berdiam sejenak di dalam hadirat Tuhan. Hidup berserah kepadanya, karena hanya di dalam Tuhanlah kita menemukan kelegaan. Mari kita siapkan hati kita memasuki hadiratnya yang kudus, boleh mengambil waktu untuk bersaat teduh secara pribadi.
Berbahagialah engkau yang dipanggil beribadah kepada Tuhan Allah Pencipta, Penebus dan Pemelihara yang penuh cinta kasih. Arahkan hati dan pikiranmu kepadanya. Puji dan muliakan Dia dengan sepenuh jiwa dan ragamu. Terpujilah Tuhan. Amin. Mari saat ini kita boleh datang menyembah Dia, meninggikan Dia, Allah Pencipta langit dan bumi. Hanya di dalam Dialah kita akan menemukan kekuatan dan pengharapan. Dialah yang maha tinggi, Dialah yang maha suci, Dialah Yesus, Raja Damai. Dialah yang maha mulia, Dialah yang maha besar, Dialah yang maha besar. Dialah Yesus, luar biasa. Kami bangga memiliki Allah seperti-Mu. Kami bahagia menjadi milik-Mu. Kami muliakan, kami tinggikan, kami agungkan nama-Mu Yesus. Kami bangga memiliki Allah seperti-Mu. Kami bahagia menjadi milik-Mu. Kami memuji, kami menyembah kepada-Mu Yesus. Katakan Dialah yang maha tinggi, hanya Dialah yang maha suci. Dialah yang maha tinggi, Dialah yang maha suci, Dialah yang maha suci. Dialah Yesus, Raja Damai. Dialah yang maha mulia, Dialah yang maha besar, Dialah Yesus, luar biasa. Katakan kami bangga memiliki Allah seperti-Mu. Kami bangga memiliki Allah seperti-Mu.
sekalian katakan, kami bangga Tuhan memiliki Allah seperti-Mu. Kami bangga. Kami bahagia mencari milik-Mu. Kami muliakan Engkau Tuhan. Kami bangga Bapa. Benar ya Tuhan, seperti pujian yang kami naikkan. Sesungguhnya kami bangga memiliki Allah yang seperti Engkau. Allah yang maha besar, Allah yang maha mulia, Allah yang maha mengasihi kami. Kami sungguh bersyukur dan bangga memiliki Allah seperti Engkau. Karena itu ya Tuhan, di Minggu Kudus hari ini, kami datang memuji mengagungkan akan nama-Mu. Kami mau meninggikan Engkau, karena Engkau Allah yang layak kami tinggikan. Kami sungguh bersyukur untuk setiap pemeliharaan Tuhan yang Engkau kerjakan di dalam kehidupan kami. Hari lepas hari, Tuhan boleh memimpin kami. Di tengah-tengah berbagai pergumulan yang kami hadapi, kami boleh melihat dan merasakan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Secara khusus ya Tuhan, di Minggu Kudus hari ini, Tuhan boleh memanggil kami untuk masuk dalam persekutuan dengan Engkau. Karena itu Tuhan kami mohon, ketika kami datang beribadah kepada Tuhan, biarlah kami datang dengan hati yang sungguh, dengan hati yang murni, sehingga setiap puji-pujian yang kami naikkan sungguh berkenan di hadapan Tuhan. Dan kebenaran firman Tuhan yang disampaikan kepada kami, tidak sekedar mengisi pengetahuan hidup kami, tetapi ya Tuhan mengubah seluruh aspek hidup kami, sehingga kehidupan kami, dimanapun kami berada, kami boleh menjadi saksi-Mu. Terima kasih ya Tuhan, terpujilah nama-Mu. Kami menyerahkan akan ibadah kami di Minggu Kudus hari ini, kiranya Tuhan boleh pimpin sertai dari awal hingga akhirnya. Kiranya semuanya boleh berjalan seturut dengan kehendak-Mu, dan di sana nama Tuhan dipermuliakan. Terpujilah nama Tuhan, dalam Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Seringkali dalam mengikut Tuhan, kita selalu mau Tuhan mendengar, menjawab dan mengabulkan setiap doa kita, setiap permintaan kita. Namun sesungguhnya, kita sebagai anak-anaknya, seharusnya kitalah yang mendengar suara Tuhan, yang mau mencari tahu dan melakukan apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Mudah berkata aku percaya kepadamu Tuhan, tapi sungguhkah kita sudah menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan? Sungguhkah kita sudah berserah penuh kepadanya? Berserah kepada Yesus, tubuh, roh dan jiwaku. Biar pujian ini boleh menjadi kerinduan setiap kita. Berserah kepada Yesus, tubuh, roh dan jiwaku. Ku kasihi, ku dipercaya, ku ikuti Dia terus. Aku berserah, aku berserah kepadamu, Juru
Mari pada saat ini kita boleh renungkan kembali perjalanan hidup kita. Begitu besar pengorbanan Tuhan bagi kita. Namun seringkali kita dengan mudahnya melupakan semua itu. Hanya untuk mengejar nikmat dunia yang sia-sia. Mari datang di hadapannya, kita berdoa secara pribadi. Mengakui setiap kesalahan kita yang seringkali melukai hatinya. Mari datang di bawah kakinya. Rendahkan diri kita. Ingatlah karya agung yang sudah Tuhan nyatakan bagi setiap kita. Mari kita menyerahkan hidup kita sepenuhnya hanya kepadanya. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib. Supaya kita yang telah mati terhadap dosa, hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwa. Tuhan, terima kasih atas waktu yang indah ini. Engkau mengetahui kedalaman hati kami. Kerinduan kami Tuhan, ubah hati kami semakin serupa dengan kehendak-Mu. Jaga hati kami Tuhan, supaya selalu terpancar kehidupan yang Engkau kehendaki di dalam hidup kami. Ingatkan kami Tuhan, agar tidak lagi terjebak di dalam kenikmatan dunia yang sementara ini. Jaga kami Tuhan agar tidak mengejar kepuasan diri kami sendiri. Jangan biarkan kami menghabiskan waktu mencari kemuliaan bagi diri kami. Tapi sungguh kami rindu hidup hanya untuk memuliakan Engkau. Rindu kami melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu Tuhan. Terimalah doa kami ini. Amin. Saya menyemaskan bangkit berdiri kembali. Berserah kepada Yesus. Aku jadi milik-Mu. Hidup kita boleh berserah penuh kepadanya, amin. Kita boleh saling menyapa saudara-saudara kita yang ada kanan dan kiri kita. Kita mulai bersuka cita karena Tuhan sudah menyucikan setiap hati kita. Dan hidup kita terus berkenan di hadapannya. Sucikan hatiku Tuhan, buat aku selalu setia kepadamu. Sucikan hatiku, buat hatiku setia, agar hidupku memuliakan-Mu. Sucikan hatiku,
setia Tuhan. Agar hidupku memuliakan-Mu, sucikan hatiku, sucikan hatiku, buat hatiku setia, biar kebenaran-Mu terus bercahaya, sucikan hatiku. Oleh darah-Mu, oh Tuhan, ku disucikan dan dibenarkan. Hanya ada satu jalan saat ku datang padamu, oh Tuhan. Sucikan hatiku, buat hatiku setia, agar hidupku memuliakan-Mu, sucikan hati, agar hidupku memuliakan, agar hidupku memuliakan-Mu, sucikan hati. Katakan agar hidupku memuliakan-Mu, memuliakan-Mu, sucikan hatiku. Mari kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan di dalam hidup kita. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Tuhan itu, rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Katakan kecaplah dan lihatlah, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu, rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Katakan kecaplah dan lihatlah, katakan syukur kita bagi Dia. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan, rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Katakan selamanya, selamanya, selamanya. Bersyukur bagi Tuhan begitu baik dalam hidup kita, amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Bila kita berkata bahwa hidup ini adalah milik Tuhan, maka biarlah kita mempercayakan sepenuhnya hidup kita dalam tangan Tuhan dan menyerahkan hidup kita untuk dibentuk dan dipimpin seperti yang Tuhan mau dan bukan seperti apa yang kita mau. Mari kita akan mempersiapkan diri kita menerima kebenaran firman Tuhan pada saat ini yang akan disampaikan oleh hambanya Pendeta Gelen Marpaung. Ya Tuhan, tiap jam sungguh ku memerlukan-Mu. Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukan-Mu. Engkau
sungguh maksud-Mu. Ya Tuhan, tiap jam ajarku maksud-Mu, beri janji-Mu benar di dalam hidupku. Setiap jam ya Tuhan, Dikau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Ya Tuhan, tiap jam ku puji nama-Mu. Ya Tuhan, tiap jam ku puji nama-Mu. Tuhanku yang kudus, kekal ku milik-Mu. Setiap jam ya Tuhan, Dikau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkat. Ayo jemaatkan bangkit berdiri. Setiap jam ya Tuhan. Tiap jam ya Tuhan, Dikau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkat. Katakan ya Tuhan, tiap jam sungguh ku memerlukan-Mu. Ya Tuhan, tiap jam. Biarlah firman yang akan disampaikan oleh hamba-Nya terus menguatkan kita lewat ibadah dunia ini. Setiap jam ku memerlukan-Mu Tuhan. Hanya Engkaulah kekuatan kami. Setiap jam ya Tuhan, Dikau ku perlukan, ku datang juru selamat, berhatilah. Di dalam kesadaran penuh ya Tuhan, bahwa setiap jam, setiap menit, setiap detik di dalam kehidupan kami, sungguh kami memerlukan Dikau. Tanpa tuntunan, pertolongan, penyertaan, bimbingan-Mu, maka kami akan sesat dan akan terhilang. Karena itu ya Tuhan, kami umat tebusan-Mu, berhimpun di rumah-Mu yang kudus ini, untuk memuji, memuliakan nama-Mu, untuk disapa oleh kebenaran firman Tuhan, yang menyegarkan, yang memimpin kehidupan kami. Karena itu ya Tuhan, pakailah waktu pemberitaan firman Tuhan ini, supaya baik hamba-Mu yang menyampaikan maupun setiap kami yang mendengarkan, ditolong, dilawat, diubahkan oleh Tuhan. Sehingga hidup kami semakin hari semakin diserupakan dengan Kristus Tuhan kami. Berbicaralah ya Allah, karena kami sudah siap untuk diajar. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, Guru Agung kami berdoa dan bersyukur. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Selamat hari Minggu bagi kita semua, baik jemaat yang ada di ruangan ini maupun dari mengikuti secara online dari tempat masing-masing. Hari ini kita adalah judulnya itu jenisnya adalah ibadah KKR. Nah, kebangunan rohani, ya. Berarti kenapa? Berarti sebelumnya kurang bangun, ya. Atau kebaktian penyegaran iman. Karena kalau enggak disegar-segarkan nanti basi imannya. Ya, jadi sebelum mulai siapkan hati, bilang ke teman di kiri kanannya, bilang kita bangun sama-sama. Yuk, bilang 1, 2, 3. Kita bangun sama-sama. Nah, ya. Jadi harus semangat, harus disegarkan, harus mengalami kegerakan di dalam kehidupan,
Karena iman Kristen bukan sekadar suatu dogmatika, suatu pengajaran yang begitu komprehensif, yang begitu bagus, yang begitu agung, yang memberikan pengaruh, bukan sekadar itu. Ya, tapi bagaimana kita menghidupi kehidupan keberimanan kita di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, karena itu bukan sekedar dari ajarannya, tetapi bagaimana itu terlihat di dalam kehidupan keseharian kita. Ya, tema kita hari ini di Minggu Kebangunan Rohani ini adalah mempercayai Allah seutuhnya. Kenapa mempercayai? Kenapa bukan mempercayai? Ya, itu kemarin kami diskusi. Ya, di antara penatua juga, kami rapat penatua kemarin diskusi. Kenapa menyahkan? Kenapa bukan mengesahkan? Ya, atau mengenyahkan? Ya, mengenyahkan udah lain lagi, ngusir ya. Karena ternyata kita terbiasa dengan yang salah. Sehingga kebiasaan yang salah itu kita pikir kita benar. Maka itu yang paling kasihan. Ya, sudah merasa benar, yakin sudah puluhan tahun dipercaya itu benar, tahu-tahu salah. Ya, karena itu penting untuk memiliki iman yang benar, bukan sekedar iman yang besar. Ya, setiap orang punya iman yang besar mungkin kepada imannya masing-masing. Ya, tetapi tidak percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tapi imannya besar. Hanya masalahnya imannya benar atau tidak. Ya, itu. Jadi karena itu kita mau belajar tentang bagaimana mempercayai Allah. Ternyata ya kalau kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar kemarin dijelaskan sama Pak Yuke ya, penatua yang mungkin concern juga di dalam bidang ketatabahasaan. Ya. Kata percaya itu diawali dengan P. Maka kalau diberikan awalan me, maka P itu akan apa istilahnya ya? Melebur ya menjadi M. Ya. Contoh lain bukti ya, buktikan. Kata misalnya pijat. Memijat bukan mempijat. Pukul, memukul bukan mempukul. Ya. Gitu. Lalu sah juga gitu ya, menyahkan S. Ya, kalau S dikasih awalan me, S berubah menjadi NY, gitu ya. Ya, gitu. Misalnya apa lagi? Contoh lainnya. Sapu, menyapu. Sumpah, menyumpahi, bukan mensumpahi. Apalagi mengesumpahi. Ya, lebih kacau lagi. Nah, itu menjadi satu pemikiran bahwa sesuatu yang kita pikir benar turun-temurun ternyata itu adalah kesalahan berjamaah yang dipelihara turun-temurun dan kita pikir itu benar. Nah, karena itu di dalam kita percaya kepada Allah, kalau mau aman maka nggak usah pakai imbuhan, langsung aja percaya kepada Allah seutuhnya atau percaya Allah seutuhnya. Ya, nah. Bagaimana kita percaya Allah seutuhnya? Kita tidak bisa membanggakan diri bahwa kita percaya Allah. Kita baca dulu satu bagian. Ya, saya akan membacakan bagi kita semua yang terambil dari Roma pasal 4 ayat ke-18 sampai ayat 25. Roma pasal 4 ayat 18 sampai ayat 25. Saya bacakan. Demikian sabda firman Tuhan. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan. Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Imannya tidak menjadi lemah walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah. Karena usianya telah kira-kira 100 tahun dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Tetapi terhadap janji Allah, ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Malah ia diperkuat dalam imannya. Dan ia memuliakan Allah dengan penuh keyakinan. Bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Karena itu hal ini diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Kata-kata ini, yaitu hal ini diperhitungkan kepadanya
Tidak ditulis untuk Abraham saja, tetapi ditulis juga untuk kita. Sebab kepada kita pun Allah memperhitungkannya. Karena kita percaya kepada Dia yang telah membangkitkan Yesus Tuhan kita dari antara orang mati, yaitu Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan karena pembenaran kita. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan, berbahagialah kita yang membaca, merenungkan dan melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Berbicara tentang percaya kepada Allah, maka kita harus mengerti dengan pengertian yang seutuhnya. Karena kalau hanya kata percaya itu multi tafsir, kata ini kata yang besar, kata yang luas dan dalam maknanya. Di dalam surat Yakobus dikatakan pasal 2 ayat 19 disebutkan, engkau percaya kepada Allah bahwa Allah itu Esa, itu baik, that's good. Tetapi setan pun percaya. Ya, setan percaya kepada Allah. Setan percaya. Karena itu ketika setan merasuki seseorang bertemu dengan Yesus, dibilang, anak Allah yang maha tinggi, kamu mau apa dengan kami? Ya, kami jangan dibinasakan. Mending minta izin kami masuk ke babi-babi itu. Ya, Yesus izinkan. Maka mereka masuk ke babi-babi itu, babinya terjun semua dan mati semua. Karena itu kita mungkin suka makan babi karena kita merasa itu cincang setan, ya. Setan kau, makan, ya. Biar musnah setannya. Ya, bukan itu ya. Itu enggak ada kaitannya, cuma dicocok-cocokkan saja, ya. Kalau hanya sekadar percaya yang pertama saya sebut percaya kognisi, secara kognisi. Ini kata benda ya, kata sifatnya kognitif. Ya, kognisi. Percaya sebagai kognisi. Setan juga percaya, hai anak Allah yang maha tinggi. Ya. Mau apa dengan kami? Kami jangan dibinasakan dulu. Waktunya belum tiba. Ya, itu dikatakan oleh setan. Sehingga setan-setan juga percaya. Setan-setan juga mengaku bahwa Yesus itu anak Allah yang maha tinggi. Mereka percaya kepada Tuhan. Percaya bahwa Tuhan itu berkuasa. Ya. Maka percaya seperti apa? Percaya ini banyak sekali spektrumnya, banyak sekali dimensinya. Ada pengajaran yang disebut dengan deisme, kepercayaan bahwa Tuhan itu ada, cuman nggak ada urusan sama dunia ini. Ya, Tuhan itu hanya menciptakan dunia ini, udah selesai tugasnya, pensiun. Lalu dunia ini berkembang dengan sendirinya. Ya, ada satu istilah dikatakan bagaikan seorang yang menciptakan satu jam mekanis yang setelah diciptakan, maka dia akan berputar secara otomatis. Penciptanya nggak lagi ikut campur. Ya, entah nanti gimana, habis baterai kan, entah apa, pokoknya udah selesai diciptakan. Maka dunia berjalan dengan sendirinya. Tetapi namanya deism, dei itu kan Allah artinya. Artinya percaya bahwa Allah ada, tapi nggak ada urusannya dengan manusia. Sehingga ada orang-orang yang merasa Allah itu sudah mati. Dog theology, bukan teologi anjing ya. Death of God, the death of God. Bahwa Allah itu sudah mati. Itu karena apa? Karena frustasinya manusia. Ketika manusia semakin maju, ya di dalam abad pencerahan ada enlightenment, Aufklärung, ya. Begitu majunya revolusi industri pertama, revolusi industri kedua, ketiga, ternyata dunia bukan makin keren. Makin maju di satu sisi, yes. Tapi makin rusak. Kalau dulu orang membunuh orang lain satu-satu, sekarang dengan satu bom jeder, 2 kota hancur, lebur. Ya, ada yang meninggal, ada yang cacat, Hiroshima, Nagasaki. Karena apa? Karena kehebatan manusia yang tidak didasarkan oleh takut akan Allah. Ya, maka orang mulai ragu, Tuhan ada apa enggak sih? Ya, kok dunia makin hancur sih? Ya jangan-jangan memang Tuhan itu yang sopan bilangnya Tuhan udah nggak ikut campur. Tapi yang kurang sopan bilang Tuhan sudah mati. Ya, Tuhan sudah mati. Ada agnostisisme, sama juga. Seperti itu pemikirannya. Bahwa Tuhan memang ada sih, tapi ya udahlah kita jalan hidup. Janganlah fanatik-fanatik kalau beragama itu. Santai-santai saja, ya. Nanti orang kalau udah terlalu beragama udah kayak orang gila. Ada yang gitu, jangan terlalu tekun beragama. Ya, kita ini masih di dunia, belum di sorga. Ya.
Ada yang seperti itu. Dan semua sistem kepercayaan, agama-agama percaya akan adanya Allah. Tapi Allah yang seperti apa? Ya. Dan bahkan di dalam kita meyakini beriman kepada Yesus Kristus sebagai umat Kristen, itu pun percaya kepada Allah, Allah yang seperti apa? Ya. Karena itu penting untuk percaya kepada Allah seutuhnya, secara totalitas dari segala aspek. Tidak boleh pilih-pilih. Nah, inilah yang terbiasa, yang membuat kita membuat kebiasaan sendiri. Karena sistem sekarang ini kan kita dilatih untuk kritis, ya. Kita diminta untuk menganalisa sesuatu ini karena kemajuan ilmu, ya. Karena kemajuan ilmu. Kita menganalisis, lihat apa kelebihannya, apa kekurangannya. Maka segala sesuatu seperti benda di dalam laboratorium yang kita teliti dan kita ketemukan. Kita temukan apa kelebihannya, apa kekurangannya. Maka kita sendiri yang memilih. Ya, kita sendiri yang lebih menonjol. Dan itulah praktik keberagamaan yang dilakukan oleh orang Kristen saat ini. Ya, karena kemajuan zaman, karena filsafat, konsumerisme, hedonisme sudah merasuk dan merusak banyak orang Kristen. Ya, sehingga di dalam dia mengikut Tuhan, yang ditekankan maka ajarannya jadi parsial. Kalau saya sebut Injil separuh, bukan Injil sepenuh. Loh, memang nggak boleh. Misal, ya, Tuhan itu baik, ya, yang sakit disembuhkan, yang miskin diperkaya, mujizat disediakan. Amin, amin. Salah nggak? Nggak salah. Ya, memang terjadi kok. Orang mati dibangkitkan. Apalagi cuma rambut botak tumbuh lagi. Ya, gampang itu bagi Tuhan. Ya, gampang. Tapi apakah hanya itu yang mau kita percayai tentang Allah? Maka itu adalah hanya satu sisi dari Allah yang kita percaya. Ya, ini baru secara kognisi. Ya, kita harus lengkap pengenalan akan Allah. Bahkan kita sebagai orang Kristen, bagi saya terlalu over teaching, ya, tentang kasih. Kasih melulu yang diajarin. Ya, Allah begitu mengasihi kita, walaupun dosa kita merah seperti kirmizi, Allah mengubahkan menjadi putih seperti bulu domba. Ya, itu ajaran untuk memanggil orang bertobat pertamanya. Ya, itu seperti susu, ya. Seperti minum susu, enak, ya. Tetapi lama-lama kita perlu makanan keras. Enggak cukup bayi cuma minum ASI saja sampai 10 tahun. Ya, awal itu yes, penerimaan, Tuhan terima kita apa adanya. Tetapi ketika Tuhan memanggil kita sebagai murid, ya, to receive God's grace cost nothing, free, gratis. Ya, menerima anugerah Allah gratis. Tapi menjadi murid Tuhan, ada harga yang harus kita bayar. Kalau enggak, kita hanya akan terus menjadi bayi-bayi rohani. Ya, jatuh dikit, ya, Tuhan tolong saya, udah berdiri, udah tugas Tuhan udah selesai, sono. Ya, nanti saya perlu saya panggil lagi. Ya, kita seperti anak bayi, dikit-dikit panggil mama, dikit-dikit panggil mama. Ya, bapak juga dipanggil, tapi jarang, ya, karena bapak jarang di rumah. Nah, jadi seperti itu yang terjadi. Kita hanya mau mengenal Allah sesuai dengan kebutuhan kita. Tuhan harus memenuhi kebutuhan saya, maka mantap nih, Tuhan yang begini mantap nih. Ya. Tapi kalau Tuhan yang mendisiplin, Tuhan yang bukan hanya mengajar tapi juga menghajar kalau kita berbuat salah. Ya. Tuhan yang bukan hanya mendidik tapi Tuhan juga menghardik. Teriak Tuhan, pulang kau. Ya. Bisa. Kok Tuhan gitu galak amat? Ya. Tuhan kok nggak ngerti perasaan saya? Ya. Kita mencari pun di dalam kita beragama, di dalam kita bergereja, seringkali juga kita mencari ajaran-ajaran yang menyenangkan. Ya, yang memotivasi, ini negur-negur dosa nih, nggak enak nih khotbahnya. Khotbah tuh yang bikin senang, yang bikin semangat gitu ya. Nah, karena itu akhirnya banyak mimbar-mimbar gereja
yang kalau istilah saya sudah kehilangan kuasanya karena takut menegur dosa, takut orang tersinggung. Orang tersinggung nanti nggak mau lagi ke gereja. Ya, padahal firman Tuhan itu berbicara apa adanya. Ada janji Tuhan, ada berkat Tuhan. Yes, tapi ada ajaran dan hajaran Tuhan. Barang siapa kukasihi, ia akan kutegur dan kuhajar. Itu firman Tuhan. Tetapi Tuhan juga mau memanggil pulang orang-orang yang berdosa. Ya, maka secara kognisi kita harus benar di dalam mengenal Allah kita, di dalam percaya kepada Allah. Ya, mungkin sebagian kita bukan hanya kognisi, bahkan lebih rendah dari itu, rekomendasi. Ya, pengetahuan Allah karena rekomendasi. Ya, oh kata kawan sejak ikut Yesus dia tambah cuan usahanya. Wih, lumayan nih, bisa jadi alternatif iman percaya saya. Kalau bisa tambah cuan, why not? Iya kan? Wah, yang Tuhan gini yang saya cari selama ini nih. Ya, maka itu kasihan, ya. Kalau kita ikut Tuhan hanya mau mencari cuan, memburu cuan, nggak usah jadi Kristen. Loh, kalau gitu saya nanti nggak mau jadi Kristen, ya terserah mau ke surga atau enggak. Ya, karena kalau memburu cuan, orang ke gunung-gunung tertentu, ke goa-goa tertentu, ke pohon-pohon tertentu, bisa lo jadi kaya, bisa. Kenapa enggak? Ya, kalau cuman mau sakit jadi sembuh, enggak perlu jadi Kristen. Ya, pengobatan alternatif banyak. Ya, dukun patah tulang banyak, dukun patah hati. Ya, cinta ditolak, akhirnya cinta lewat dukun. Ciledug. Ya, mohon maaf kalau ada yang rumahnya di Ciledug ya. Itu cuman guyonan aja. Cinta lewat dukun. Bisa, apa yang enggak bisa setan kasih? Semua yang diberikan Tuhan, setan bisa kasih kecuali bawa kita ke sorga. Nggak bisa. Ya, kekayaan setan bisa kasih, kesembuhan setan bisa kasih. Ya, jodoh setan bisa kasih. Semua bisa karena setan itu triknya adalah meniru cara Tuhan. Dia meniru, hampir mirip-mirip caranya dipakai oleh setan. Ya, karena dia mantan karyawannya Tuhan kan. Dia tahu trik-triknya. Bagaimana mencari pengikut istilahnya. Maka secara kognisi kita harus benar. Jangan hanya rekomendasi. Oh, orang tua saya Kristen, ya saya mau Kristen lah, terus mau gimana lagi? Daripada nggak dapat warisan, ya udahlah saya jadi Kristen juga. Jangan karena rekomendasi. Ya, percaya kepada Allah yang benar itu bukan hanya berbicara tentang kognisi, rekomendasi, tapi ada relasi di dalamnya. Karena itu iman Kristen mengajarkan relasi yang begitu akrab antara Allah dengan manusia. Karena itu digambarkan seperti bapa dengan anaknya. Hanya ada di dalam kekristenan. Ya. Karena apa? Itu menekankan relasi. Karena itu ketika kita bertuhan, ketika kita menjadi umat Kristen, harus ada relasi pribadi antara kita dengan Tuhan kita. Karena itu tidak cukup kita hanya ke gereja, udah kita pikir otomatis langsung sorga. Ya enggak, ini namanya persekutuan komunal. Ya, tuh ada bannernya di depan, baca. Komitmen komunal. Tapi di depannya lagi ada komitmen personal. Ya, karena nanti masuk sorga panitia enggak tanya, oh jemaat GRI, oh lolos. Ya enggak, pribadi-pribadi. Di luar GRI juga banyak yang diselamatkan. Dan belum tentu kita di GRI udah pasti selamat. Enggak tentu, karena kita enggak tahu. Enggak ada yang jadi panitia sorga di sini. Ya, enggak tahu bocorannya siapa-siapa yang masuk, enggak tahu. Keselamatan anugerah, tapi kita enggak tahu siapa-siapa yang tercatat di kitab kehidupan. Karena itu relasi penting. Seperti kita dengan orang tua kita, seperti kita dengan anak-anak kita. Kalau kita sebagai orang tua enggak pernah spend time, memberikan waktu untuk anak-anak kita, maka hubungan akan semakin lama semakin renggang. Ya, jangan heran nanti pas tua kita dimasukin panti jompo, ya, anak nggak mau ngurus, udah ke panti jompo. Dulu juga saya juga nggak pernah dikasih nggak pernah diajak ngobrol, ya, hidup asal hidup aja, yang penting SPP dibayar, uang jajan dikasih, selesai. Ya, jadi bukan hanya itu, iman itu berbicara tentang relasi, ada ikatan di dalamnya. Ya, lebih dalam lagi itu dibilang intimasi. Ya, harus ada kedekatan,
Harus ada keintiman, keakraban antara kita dengan Tuhan. Ya, kalau sudah ada intimasi, waduh, ya, pasangan itu yang intimasinya bagus, itu udah saling ngerti. Ya, enggak usah semua dijelaskan. Istilahnya papanya lagi baca koran, oh ini papa zaman dulu, lagi buka Kompas atau Detikcom gitu ya, atau CNN. Datang tamu, ya, papanya kasih kode dikit, sih, mamanya udah tahu, bikin kopi berarti, ya, udah tahu, nggak perlu dijelaskan semua. Karena apa? Intimasi, ya, udah dekat, udah tahu cara berpikirnya, pola pikirnya. Bahkan kalau ada masalah begini begitu, suami bisa tahu nanti pasti istri saya begini. Karena apa? Karena dekat, karena intim, ya. Nah, begitu juga dengan kita bertuhan, ya. Maka bukan lagi mengejar keuntungan. Ya, berapa hari lalu saya diskusi dengan salah seorang jemaat, ya. Saya sebut aja inisialnya Y alias Yakub. Oh, jadi disebut namanya ya. Dia tanya tentang teologi tertentu. Saya bilang, dia tanya ke saya, Pak, kalau orang menganut teologi ini gimana Pak? Masuk surga enggak? Loh, saya bilang saya enggak tahu karena saya bukan panitia. Ya, di pintu sorga. Nah, tetapi ketika kita ikut Tuhan, kita harus melihat keseluruhan ayat firman Tuhan. Ya, karena firman Tuhan bilang, aku bisa memberkati engkau 30, 60, 100 kali lipat. Ya, tetapi di sisi lain, Tuhan juga bilang, kalau kamu mau ikut aku, sangkal dirimu, pikul salibmu, baru ikut aku. Dan bahkan ada pemuda yang begitu saleh, yang begitu bagus, yang rajin pelayanan, dan dia kaya raya, dia mau melamar jadi murid Yesus. Ya, atau dia bilang, bagaimana guru supaya mendapat hidup yang kekal? Oh, kamu lakukan, hormati orang tua. Oh, udah dari dulu saya lakukan yang gitu-gitu mah. Saya ini murid teladan dari sekolah minggu ya, kalau bahas sekarang gitu ya. Kata Tuhan, tinggal satu lagi yang belum. Juallah segala harta milikmu, bagikan kepada orang miskin, lalu ikutlah aku. Langsung lemes dia. Ya, langsung lemes, meninggalkan Yesus. Ya, karena apa? Karena hatinya, hidupnya sudah diikat, dirantai oleh materialisme. Ya, dia mungkin dia cari Tuhan karena pingin tambah kaya, dan dia memang tambah kaya. Maka Tuhan berikan tantangan terakhir, langsung mundur dia. Ya udahlah, daripada kehilangan harta, mendingan kehilangan Tuhan. Ya, saya kehilangan Tuhan, saya tetap kaya kok. Ya bisa jadi, ya bisa jadi dia tambah kaya sampai dia mati, bisa. Kenapa enggak? Seperti saya bilang, setan juga bisa kasih. Ya, orang yang enggak percaya Tuhan, enggak percaya setan juga bisa kaya, bisa sehat, bisa. Ya, nah karena itu bukan itu yang penting. Ikut Tuhan, kita harus mengenal Tuhan yang seutuhnya. Itu dulu. Ya, yang kedua, bukan hanya percaya Allah, mengenal Allah dengan benar. Tetapi yang kedua, mempercayakan diri kita kepada Allah. Ini yang paling susah, ya. Mempercayakan diri kita kepada Allah. Murid-murid Yesus saja susah untuk percaya penuh kepada Allah. Ring satunya aja murid yang paling andalan, yang paling aktif di kelas. Asal apa dia jawab duluan, tapi sering salah. Ya, Petrus. Iya kan, ngapa-ngapain dia duluan. Ya, itu aja bisa menyangkal Yesus loh. Padahal yang ngajar Yesus sendiri. Ya kan, bukan guru sekolah minggu yang ngajar. Yesus, Allah yang menjadi manusia. Bisa kacau-kacau mereka, apalagi kita. Ya, maka mempercayakan hidup kepada Tuhan itu susah. Ya, susah sekali. Teks yang kita baca tentang Abraham, dia dipanggil bapak orang beriman. Itu sekali lagi murni karena Tuhan yang sudah memilihnya. Di Kejadian pasal 12 dikatakan, aku akan memberkati engkau dan engkau akan menjadi bangsa yang besar. Tapi belum berbicara spesifik tentang keturunan. Ya, diberkatilah orang yang memberkati engkau dan terkutuklah orang yang mengutuk engkau. Ya, itu di pasal 12. Baru janji yang disebut oleh Tuhan di sini tentang keturunan langsung dari Abraham. Itu dibahas di Kejadian pasal 15. Ya, bahwa engkau akan mempunyai anak. Dan
ketika diberitakan, dikasih tahu Tuhan bukan terjadinya bulan depan, minggu depan, enggak. Lama sekali, puluhan tahun baru dijawab. Ya, bahkan dikatakan itu Abraham ketika diberikan itu firman Tuhan itu kepada dia itu sudah tua, sudah lemah. Kandungan istrinya juga udah tutup. Ya, bahasa sekarang sudah menopause lah gitu ya. Maka ketika Tuhan memberikan janji, ini janji nggak masuk akal. Ya, kenapa janji Tuhan nggak masuk akal? Karena akal kita sempit. Ya, akal kita cuma segini. Kebenaran Tuhan itu besar sekali. Bagaikan kita secangkir kopi mau menciduk lautan. Dapat nggak? Dapat. Dapatnya sebanyak cangkir kopi itu. Sisanya yang nggak dapat. Ya, mau kita ciduk terus itu lautan pun nggak akan habis sampai kita mati. Ya, maka itu bukan nggak masuk akal. Maka di dalam teologi dikatakan itu melampaui akal. Ya, melampaui, lebih tinggi, lebih besar, lebih dalam daripada akal manusia. Karena itu memang pemilihan Tuhan kepada Abraham bukan karena perbuatannya, tapi karena percayanya. Bahkan Abraham itu, waduh, kalau dari perbuatan mah nggak pantas lah jadi bapak orang percaya. Ya, karena kita selalu taunya tentang mengorbankan Ishak. Ya, padahal sebelum-sebelumnya itu, waduh, jangan sampai kita kayak Abraham. Ya, di sisi lain. Ya, tapi di sisi lain, tertentunya bagus sekali dia. Karena Abraham itu nggak ngaku Sarah itu istrinya. Ya, bayangkan ibu-ibu di sini bagaimana kalau di depan orang engkau tidak diakui kamu istrinya, istri dari suamimu. Kesel nggak? Ke pesta, ini siapa? Ini adik saya lah, gitu kan? Gimana? Nggak diakuin loh. Itu Abraham gitu, cari selamat sendiri. Dia takut karena lagi jalan ke Mesir, istrinya cantik banget, nanti ditaksir sama orang Mesir gimana? Nanti saya dibunuh lagi. Bilang aja kamu adik saya ya, biar saya nggak dibunuh. Nah ini cari selamat sendiri. Lah kalau istrinya emang kenapa? Takut dibunuh. Akhirnya Firaun mau memperistri Sarah. Lalu raja lain lagi ya di tanah Negeb. Ada Raja Abimelek juga menikahi Sarah. Gara-gara Abraham gak ngaku dia sebagai suaminya Sarah. Ini suami yang parah ini ya. Parah. Ya. Lalu ketika mereka mendapat janji Tuhan akan mendapat keturunan. Akan memiliki keturunan seperti pasir di lautan dan bintang-bintang di langit yang tidak terhitung. Karena lama jawaban Tuhan. Akhirnya mereka mau membantu Tuhan. Cari jalur alternatif. Ya. Siapa yang buka jalurnya? Istrinya. Katanya Tuhan mau kasih anak. Enggak dikasih-kasih. Oh. Dah, kita ini harus kreatif, ya. Cari jalur alternatif. Tuh, ada Hagar, budak saya, pembantu saya. Udahlah, papa peristirahat aja, tapi anggap aja nanti anak kita itu ya. Dia kasih. Maka tindakan mereka mau membantu Tuhan untuk menggenapi rencana Tuhan dengan cara manusia. Hasilnya apa? Berhasil nggak? Punya anak nggak? Berhasil. Anaknya Ismail. Tapi apa yang terjadi? Kacau keluarganya. Begitu Hagar punya anak, dia langsung memandang rendah nyonyanya. Mandul katanya. Aku nih punya anak. Ya, maka sakit hati Sarah. Akhirnya kekacauan dalam keluarga. Akhirnya Abraham harus mengusir Hagar. Ya, nah maka kita jangan sok-sokan membantu Tuhan. Maka termasuk hamba Tuhan. Saya nggak bisa merasa, Tuhan itu kalau nggak ada saya susah. Ya, Tuhan suruh memberitakan Injil, kalau saya nggak mau pergi, ayo siapa yang mau pergi? Lah, kurang ajar kalau kita ngomong kayak gitu. Ya, maka jangan merasa kita membantu Tuhan. Tidak ada kita membantu Tuhan. Ya, Tuhanlah yang membantu kita sehingga kita diberikan anugerah untuk melayani Tuhan. Nggak semua orang dikasih kesempatan melayani Tuhan. Maka kalau kita dipanggil untuk melayani, layani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Percaya kepada Allah sepenuhnya. Nah seperti itu. Jadi Abraham menjadi bapak orang percaya bukan karena perbuatannya. Yang pertama, tapi karena dia percaya kepada janji Allah. Ketika segala sesuatu menjadi tidak mungkin, ketika fakta-fakta di lapangan mengatakan mustahil,
Ya Adam umur 100 tahun, istrinya umur 90 tahun. Orang umur 90 tahun itu jalannya gimana? Begini atau begini? Begini ya. Kalau ibu hamil jalannya gimana? Begini kan? Coba bagaimana yang begini disuruh begini? Bisa patah pinggangnya itu. Bukannya enak. Makanya Sarah waktu dibilang Tuhan kamu akan melahirkan ketawa. Dia bukan ketawa, yes akhirnya saya hamil nanti. Enggak. Lah gimana saya hamil, saya aja udah bongkok. Mau disuruh jalan begini lagi. Iya kan? Iya. Apalagi kalau periksa ke dokter, jangan-jangan udah osteoporosis, enggak tahu kita. Ya, waktu itu belum sampai begitu ilmu kedokteran. Itu bukannya enak, itu susah, itu menderita. Ya, orang umur 40 tahun aja kadang melahirkan operasi dibilang mau steril. Ya, karena apa? Karena membahayakan ibu kalau udah tua. Lah ini 90 tahun udah menopause. Mau disuruh hamil lagi. Makanya dia tertawa. Ya, tertawa bukan bahagia, tertawa bingung. Tuhan ada-ada aja nih. Ya. Atau kalau zaman sekarang orang yang pinter, Tuhan kayak kagak sekolah aja, masa enggak orang menopause enggak mungkin hamil lah. Ya. Lah mungkin pikiran manusia seperti itu. Kadang kita gitu, bukan soal itu, soal yang lain. Soal agama mah Tuhan paling pinter dah, ya. Tapi kalau soal ini saya lebih jago. Murid Tuhan aja gitu. Ya. Makanya murid-murid Tuhan seharian semalam-malaman pergi ke laut, mencari ikan enggak dapat. Mereka bukan bego, mereka expert dalam bidang perikanan dan kelautan. Tahu kapan angin ini datang begini, mereka bisa lihat ini musim gak ada ikan. Ya, percuma pergi gak ada ikan. Nah, kenapa mereka ke laut? Karena mereka yakin itu musim ada ikan. Dan waktu Yesus bilang kamu pergi tebar ke sebelah ini. Kami itu udah nyari semalam, istilahnya bidang ini tuh kami yang expert, kamu tuh tukang mebel. Ya, cuma pintar agama aja. Jadi ngajar kami, ya, bahasa kasarnya gitu ya. Dramatisasi. Ini kami, profesi kami dari dulu, udah puluhan tahun, udah jago dah. Pokoknya Tuhan santai aja. Ya. Nah, seringkali kita seperti itu. Kita percaya kepada Dia tapi kita tidak mempercayakan diri kepadanya. Ya. Karena itu satu kali di Amerika ada seorang atlet sirkus namanya Blondin. Ya, dia punya pertunjukan yang begitu menakutkan, menegangkan dan seru. Ya. Ikat tali dari ujung ke ujung di atas air terjun Niagara, ya. Kalau jatuh nggak ada trampolin di bawahnya, nggak ada kasur di bawahnya, selesai langsung ya. Jadi dia jalan melintasi tali itu, gini, orang teriak, nggak jadi ya. Jalan sampai ujung, woi tepuk tangan penonton, mantap. Percaya nggak kalau dia bisa bawa kereta dorong lagi melewati tali itu? Percaya, kita lihat ya, wah dia dorong kereta. Goyang, akhirnya lewat sampai ujung. Tepuk tangan, hebat, mantap. Lalu ditanya lagi sama panitia, kalau dia bawa orang di kereta itu bisa lolos enggak? Bisa, orang udah lihat 2 kali kok. Pasti bisa. Lalu bilang, siapa yang mau jadi sukarelawan? Langsung gini semua. Waduh, percaya sih percaya, tapi ya enggak gitu juga kali, gitu kan. Percaya aja udahlah, enggak usah dibukti-buktikan. Nah, akhirnya ada anak-anak, saya mau, anak itu dibawa, akhirnya singkat cerita, selamat. Ternyata itu anaknya dia. Ya, anaknya dia. Dia bukan hanya percaya papanya hebat, tapi dia mempercayakan hidupnya, nyawanya juga dia percayakan kepada papanya. Ya kalaupun jatuh mati sama-sama, enggak ada masalah. Kenapa rupanya? Ya gitu ya, kalau Pak Bigman suka ngomong gitu kan. Kenapa rupanya? Ya, kalau ketika kita ikut Tuhan kita malah jadi sakit, malah jadi bangkrut, malah jadi mati, kenapa rupanya? Ya, karena hidup adalah bagi Kristus, mati adalah keuntungan. Karena itu percayakan diri kita kepada Allah dan bersyukurnya Tuhan sabar, ya. Ketika Abraham melakukan kesalahan demi kesalahan, dia nikah lagi, bahkan bukan lagi Hagar, udah dia diizinkan dengan Hagar, pengen nambah lagi keturah. Ya, anaknya Midian, Medan, maka mungkin kota Medan dari yang dirikan jangan-jangan itu lagi. Anaknya Ketura, anak Abraham dari Ketura itu ada Medan namanya. Ini Medan Bung, ya. Gitu. Tapi enggak ada, itu kebetulan aja ya. Kebetulan aja namanya Medan. Nah, Tuhan mengizinkan pengertian Abraham di dalam ketidaksetiaannya, di dalam keberdosaannya, Tuhan terus
mengajarkan Abraham, memberikan pengalaman demi pengalaman, kegagalan demi kegagalan, sampai pengertian dia tentang Tuhan itu lebih komprehensif. Ya, sampai akhirnya Tuhan menyatakan janji-janjinya, baru dia sadar. Seringkali gitu. Maka kehidupan kita, pengalaman demi pengalaman kehidupan, kalau kita terus percaya kepada Tuhan, mempercayakan hidup kita kepada Tuhan, maka kita akan mendapatkan pengertian yang lebih komprehensif tentang Tuhan. Dan iman kita, pengertian kita, kemampuan kita mempercayakan diri hidup kita kepada Tuhan juga akan semakin besar. Ya, maka jalani prosesnya. Jalani prosesnya, setia kepada Tuhan, walaupun dikatakan firman Tuhan, tidak ada dasar untuk berharap. Tidak mungkin. Secara fisik tidak mungkin. Secara medis tidak mungkin. Tetapi Tuhan sengaja, ya. Kalau umur 25, 30 menikah, Tuhan bilang, kamu akan punya keturunan. Ya wajarlah, Tuhan gak bilang juga punya, istilahnya gitu kan. Tapi 90 tahun Sarah melahirkan. Maka Tuhan sengaja membuat manusia sudah mentok, maka Tuhan turun tangan. Kita angkat tangan, Tuhan turun tangan. Sehingga apa? Abraham gak bisa bilang, itu karena ada andil saya. Memang gak ada. Ya, itu semua karena Tuhan. Maka marilah kita, apapun yang kita kerjakan, kalau kita merasa berhasil, kalau kita merasa sukses di dalam pekerjaan, di dalam kehidupan, di dalam rumah tangga, di dalam pelayanan, jangan merasa besar, ya. Jangan merasa besar. Itu hanya anugerah Tuhan. Itu hanya anugerah Tuhan. Mari kita bukan hanya percaya, tetapi mempercayakan diri kepada Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kita di dalam kehidupan kita, walaupun tidak ada dasar untuk berharap, tetapi mari tetap percaya. Karena iman itu bukti dari segala sesuatu yang belum kita lihat. Ke depan nanti Tuhan yang akan bekerja untuk mewujud nyatakan setiap janji-janjinya di dalam kehidupan kita. Amin, mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur atas firman-Mu. Kami tidak lebih daripada Abraham, yang adalah Bapa orang percaya. Kami adalah orang-orang biasa yang tidak masuk di dalam sejarah iman dari generasi ke generasi. Karena itu ya Tuhan, kami juga tidak luput dari kelemahan, dari kekurangan. Kami seringkali melenceng, kami seringkali salah arah di dalam mengikut Tuhan. Bahkan kami sering salah paham tentang Tuhan. Tetapi bersyukur anugerah Tuhan tetap memanggil kami pulang. Engkau ingin membuat kami menjadi pribadi-pribadi yang mengenal Allah dengan lengkap. Tuhan memberikan suka duka. Tuhan memberikan sehat dan sakit. Tuhan memberikan kesuksesan bahkan kegagalan. Karena kegagalan kami supaya kami berharap penuh pada Tuhan. Dan keberhasilan kami supaya nama Tuhan dipermuliakan. Sehingga Tuhan menjadi pusat dari kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kiranya Tuhan yang mampukan kami mempercayakan diri kami kepada Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk jemaat Tuhan di sepanjang minggu ini yang sedang merayakan ulang tahun. Kiranya segala yang baik dari Tuhan terus dilimpahkan di dalam kehidupan mereka pribadi lepas pribadi. Untuk jemaat Tuhan yang sedang bergumul di dalam masa kesehatan, di dalam kesehatannya, pemulihannya, kiranya Tuhan yang pulihkan kesehatannya. Sehingga mereka boleh sekali lagi merasakan kebaikan Tuhan di dalam hidupnya. Sehingga mereka boleh kembali beraktivitas dan melayani Tuhan dan beribadah kepada Tuhan sebagaimana sedia kala. Kami berdoa Tuhan untuk pergumulan-pergumulan lainnya dari jemaat Tuhan. Mungkin ada yang sedang mengalami masalah di dalam usaha. Mungkin ada yang bergumul di dalam mencari pasangan hidup. Mungkin ada yang bergumul untuk mendapatkan keturunan. Kiranya Tuhan yang terus menolong mereka. Di dalam pergumulan mereka, mereka boleh sepenuhnya mengandalkan Tuhan. Dan biarlah Tuhan yang bekerja di dalam hidup mereka dan menjadi solusi bagi setiap persoalan yang terjadi di dalam kehidupan kami. Untuk bangsa dan negara kami Tuhan, ketika persebaran varian Omikron semakin tersebar luas, kiranya Tuhan menolong kami untuk juga dengan ketat mengikuti protokol kesehatan yang telah dihimbau oleh pemerintah. Dan biarlah setiap pemangku kepentingan, setiap stakeholders boleh mengambil peran tanggung jawab masing-masing.
sehingga kami boleh menjadi bagian dari solusi permasalahan yang ada di bangsa dan negara kami. Dan kami juga Tuhan mau berdoa untuk hal-hal yang tidak terucapkan, tidak terpikirkan oleh kami. Tetapi biarlah Roh-Mu yang kudus yang boleh menyempurnakan doa kami yang tidak sempurna ini. Dan biarlah Allah Bapa di surga yang boleh menjawab seturut dengan kerelaan kehendak Tuhan saja. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Guru Agung kami, Juru Syafaat kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Jemaat diundang untuk berdiri. Marilah bersama-sama kita mengucapkan 10 perintah Allah sebagai berikut. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Hormatilah ayah dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan bersaksi dusta tentang sesamamu, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Bersyukur atas kebenaran firman Tuhan yang boleh kita terima pada saat ini. Bila hidup kita sungguh-sungguh boleh mempercayai Allah sepenuhnya dan berserah kepadanya. Karena Tuhanlah yang memegang kendali atas setiap hidup kita. Banyak mengeluh, menghambat berkat, dan banyak bersyukur, menambah berkat. Mari saat ini kita boleh menyatakan rasa syukur kita hanya karena ada kemurahannya. Kita ada sampai saat ini, kita boleh memberikan persembahan kita yang terbaik karena Tuhan sudah memberikan yang terbaik kepada setiap kita. Hati hamba yang kami punya Tuhan, yang mau taat dan setia. Biar kita boleh memberikan dengan hati yang berkenan di hadapan Tuhan. Dan ayat persembahan pada saat ini terambil dari Mazmur 4 ayat yang ke-6. Persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Amin. Persembahan akan diedarkan di dalam 2 kantong. Kantong hitam untuk operasional Gereja Reformasi Indonesia dan kantong merah untuk kepanitiaan. Bagi Bapak Ibu jemaat sekalian ada di rumah dapat melihat rekening Gereja Reformasi Indonesia di layar. Mari kita berikan yang terbaik. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia.
apapun juga, saat ku datang ke dunia, ku tinggal semua. Pada akhirnya saat ku kembali ke surga, inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran. Sampai tadanya Bapak Ibu nyematkan banget berdiri. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk waktu dan kesempatan yang Kau berikan kepada kami di hari Minggu yang kudus ini Bapa. Terima kasih kami boleh hadir untuk memuji dan membesarkan nama-Mu. Bukan karena gagah dan kuat kami Bapa, tapi semuanya karena anugerah daripada-Mu Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu yang terus menguatkan kami. Dan biarlah firman-Mu itu terus menjadi pelita dan terang bagi setiap langkah-langkah kehidupan kami Bapa. Terima kasih Tuhan, di kesempatan ini juga kami diberikan kesempatan untuk mengembalikan akan setiap berkat yang Kau berikan dalam kehidupan kami. Biarlah Engkau memberkati akan setiap persembahan kami Bapa. Biarlah Engkau memberkati akan setiap usaha-usaha dan pekerjaan kami. Dan biarlah Tuhan, biarlah semuanya itu hanya untuk kemuliaan bagi nama-Mu Bapa. Berkati setiap persembahan ini Tuhan, dan berikan juga roh kebenaran, roh takut akan Engkau untuk setiap anak-anak-Mu yang dipercayakan untuk mengelolakan keuangan ini Bapa. Biarlah persembahan ini hanya untuk kemuliaan dan kemajuan dari gereja-Mu ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, ampunikan setiap salah dan dosa kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, korban yang agung yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kepada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Cuma tetap berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada saat ini dan kita akan membaca petunjuk hidup baru bersama-sama yang terambil dari Amsal 3 ayat ke-5. Mari kita baca bersama. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Amin. Hidup seringkali memberikan kita 100 alasan untuk menangis, menyerah dan putus asa. Tapi Tuhan selalu punya 1000 alasan untuk membuat kita tersenyum dan kuat melewati apapun. Karena Tuhan pemeliharaannya begitu sempurna bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Tidak ada pencobanya melebihi dari kekuatan kita. Penyertaan Tuhan sempurna dan rancangannya yang terbaik selalu diberikan kepada setiap kita. Jalanmu tak terselami,
hati kami. Namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu. Heran dan besar bagiku arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Engkau tatap selami oleh setiap hati, oleh setiap hati kami. Namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu. Heran dan besar bagiku arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu Tuhan sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Biar pujian terus boleh menguatkan kita melewati hari-hari kita. Penyertaan-Mu sempurna Tuhan, rancangannya selalu penuh damai. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan, arti kehadiran-Mu Tuhan. Rancangan-Mu adalah yang terbaik ya Tuhan di dalam kehidupan kami. Karena itu ya Tuhan, Kau juga ingin agar kami mengenal Engkau dengan seutuhnya. Karena kami seringkali mendasarkan iman kepercayaan kami kepada suatu hal yang salah, kepada hal yang tidak substantif, hanya untuk kepentingan diri kami sendiri. Karena itu seringkali kepercayaan kami tidak bisa dipercaya oleh Tuhan. Karena itu Tuhan, kiranya Engkau sendiri yang meletakkan pondasi di dalam dasar iman kepercayaan kami, supaya kami mengerti Tuhan dengan benar, menurut kehendak Tuhan, dan bukan menurut
kehendak kami. Dan mampukan kami agar kami boleh terus mengerti dan diajar oleh Tuhan melalui pengalaman di dalam kehidupan kami. Sehingga kami mengenal Tuhan lebih dalam dan lebih dalam lagi. Lebih lengkap dan lebih lengkap lagi. Dan sehingga pada akhirnya ketika Tuhan memanggil kami, barulah kami mengerti akan kepenuhan rahasia dari kebenaran Allah. Sehingga kami boleh menjadi orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Usai sudah ibadah kita akan kembali ke dalam kegiatan keseharian kita. Biarlah kita boleh terus mempercayakan hidup kita, mempercayakan pekerjaan kita, usaha kita, studi kita, keluarga kita, pasangan kita kepada pemeliharaan Tuhan. Walaupun tidak ada dasar untuk berharap, biarlah kita terus berharap. Karena dasar pengharapan kita bukan kepada keadaan, tetapi kepada janji-janji Tuhan, ya dan amin kekal selama-lamanya. Arahkanlah hatimu kepadanya, terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Turun atas kita semua kasih dari Allah Bapa, pertolongan dari Tuhan kita Yesus Kristus, perlindungan, bimbingan, penyertaan Allah Roh Kudus bagi kita senantiasa, kini dan sampai sepanjang segala masa. Amin. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Silakan duduk bersatu teduh secara pribadi. Amin. Izinkan saya bertanya, apakah ada yang baru pertama kali hadir mengikuti ibadah secara onsite di tempat ini? Boleh angkat tangan. Saya yang angkat tangan sendiri. Ya, mungkin yang mengikuti live di YouTube boleh lambaikan tangan saudara. Kok nggak kelihatan? Ya, soalnya bukan Zoom ya. Kalau Zoom bisa kelihatan. Ya, mungkin ada yang melambai, saya juga jadi lambai ya. Boleh kasih jempol juga boleh. Ya, kita akan menyaksikan warta untuk sepekan ke depan. Warta video. Indonesia, misioner dan kritis, melayani, menjawab dan memenuhi kebutuhan umat di segala abad. Shalom, selamat hari Minggu. Bersama dengan saya Fania, hadir untuk menyampaikan warta sepekan Gereja Reformasi Indonesia. Untuk ibadah tengah minggu, Persekutuan Oikumene, Rabu 2 Februari 2022, pukul 12.00 dengan tema Blessed to be a Blessing, akan disampaikan oleh Ibu Greta Mulyati di Wisma Bersama. Antioquia Ladies Fellowship, Kamis 3 Februari 2022, pukul 11.00 dengan tema Cantik dan Bijaksana, akan disampaikan oleh Ibu Lidiawati Mena via Zoom. Pendalaman Alkitab, Jumat 4 Februari 2022, pukul 19.00, membahas kitab Daniel 3 ayat 1 sampai dengan 30, akan dipimpin oleh Pendeta Slamet Wiono via Zoom. Persekutuan Doa Pagi, Sabtu 5 Februari 2022, pukul 5.30,
akan dipimpin oleh Pendeta Julius Mangantibe via Zoom. Antioquia Youth Fellowship, Sabtu 5 Februari 2022 pukul 16.00 dengan tema Definition of True Love akan disampaikan oleh Pendeta Netsen di Wisma Bersama dan online via Zoom. Ibadah minggu depan, Sekolah Minggu, Minggu 6 Februari 2022 pukul 9.00 yang akan dipimpin oleh tim guru sekolah minggu Gereja Reformasi Indonesia via Zoom. Kebaktian umum Minggu 6 Februari 2022 live pukul 10.00 di Wisma Bersama dan relive pukul 16.00 dengan tema Kasih yang tak terbatas disertai dengan perjamuan kudus yang akan disampaikan oleh Pendeta Galen di channel YouTube Gereja Reformasi Indonesia. Kami nantikan kehadiran jemaat dalam setiap ibadah sepanjang minggu ini. Dan info lain yang perlu diketahui, demikianlah Warta Sepekan Gereja Reformasi Indonesia. Dari kita, oleh kita, untuk kemuliaan nama Tuhan kita Yesus Kristus, Kepala Gereja. Tuhan Yesus memberkati dan salam sejahtera. Ya, demikian warta video. Ada warta tambahan dari Departemen Persekutuan menginformasikan bahwa ibadah sore yang sudah 2 pekan terakhir kita laksanakan secara onsite di Pacific Place berdasarkan surat yang kita terima dari pihak dari Pacific Place dan juga menyikapi perkembangan dari persebaran varian Omicron yang ada, maka Departemen Persekutuan meniadakan ibadah live-nya, onsite-nya. Tapi ibadah sore tetap dapat diikuti melalui relive tayangan YouTube Gereja Reformasi Indonesia. Dan saya juga mau menghimbau, ya bukan mempropagandakan ya, menghimbau jemaat untuk mengajak jemaat untuk ikut juga di dalam program yang sudah diberikan oleh Departemen Pembinaan Gereja kita. Ada pendalaman Alkitab, ya bagus sekali hari Jumat kemarin. Ada pendeta anaknya YouTuber terkenal, tiba-tiba banyak gadis-gadis yang ikut, ya. Sampai dari Kalimantan ikut juga. Udah terakhir-terakhir kok anaknya nggak nongol-nongol, tapi papanya tahu hati para gadis-gadis itu ya. Terakhir dipanggil anaknya langsung histeris, gitu ya. Gadis-gadis itu histeris. Saya hampir histeris. Histeris karena ternyata bukan saya yang dihisteriskan. Ternyata YouTuber kondang, ya. Nah, jadi ada berkat-berkat tersembunyi ya. Blessing in disguise. Ikut PA. Lalu ada doa pagi juga. Itu PA Jumat dewasa muda, ya ibadah dewasa muda. Setiap Jumat, PA juga setiap Jumat berselang-seling, berganti-gantian. Lalu Sabtu pagi jam 5.30 ada doa pagi. Banyak pengajaran, penajaman pemahaman kita akan firman Tuhan. Kemarin belajar attrition and contrition. Apa itu? Apakah sejenis fashion dan nutrition? Ya, saya nggak mau kasih tahu, makanya ikut. Ya, makanya ikut. Ya, jangan dilewatkan. Peserta terbatas. Ya. Sebatas yang muat di ruangan Zoom. Ya. Bisa 500 orang. Jadi Bapak Ibu ikut pasti muat. Jadi kita terus gelorakan ini sehingga kita bukan hanya jadi church goer hari Minggu, orang-orang yang mengunjungi gereja setiap hari Minggu, tetapi kita perlu terus diisi, dipanaskan, diingatkan kembali supaya kita tetap bahasa sekarang ngegas ya, gasken katanya. Gitu. Jangan cuman sekedar percaya, sekedar jadi Kristen, harus lebih dan lebih lagi supaya kita semakin diperkaya oleh kebenaran firman Tuhan dan hidup kita lebih memberikan impact ya, impactful Christian life ya, supaya banyak orang diberkati melalui hidup kita dan kesaksian kita dan pengajaran yang kita bisa diskusikan dengan orang-orang lain, dengan orang-orang Kristen lain, dengan keluarga-keluarga kita. Ya, jadi demikian warta tambahan
Selamat beraktivitas. Oh ya, satu lagi, ya karena mengingat sekarang semakin banyak kasus, ada sekolah sudah mulai juga udah tatap muka, jadi tatap layar lagi. Ya, kalau yang mau ke PP nanti sore nggak ada ibadah, tapi saya nggak tahu mallnya dibuka atau enggak. Kalau mau ke PP boleh dicoba, tapi hati-hati. Dan di bawah usahakan kita jangan berlama-lama, ya, jangan berlama-lama. Aku menjagamu, kau menjagaku. Kita main jaga-jagaan, tapi jaga di tempat masing-masing, ya. Main jaga-jagaan jadi dekat juga nanti. Ya, demikian warta tambahan. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.